Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah kita dapat berkumpul pada hari ini. Terima kasih kepada semua. Yang terhormat Profesor Bapak Komarudin, Ketua Dewan Pers. Kami merasa dimuliakan dengan kehadiran beliau. Semoga kehadiran beliau ini menjadi barokah untuk kita semua yang datang dari seluruh penjuru tanah air. Prof. Yudi, Ketua Dewan Pakar SMSI, terima kasih. Prof. Yudi selalu menyertai kami. Bapak Dahlan Dahi, anggota Dewan Pers, Bapak Manan, anggota Dewan Pers, terima kasih Pak. Bapak Lumi, mewakili Ketua SPS, Pak Wong Chung Chen, ini Ketua DPRD Kota Medan, anggota Dewan Pertimbangan SMSI dari Medan datang ke sini, nanti malam menjadi narasumber, terima kasih. Sengaja untuk jadi narasumber. Kiai Maksum, jauh-jauh dari Cirebon. Terima kasih, kami ngalap barokah Kiai. Karena bertahun-tahun Kiai mendampingi kami. Mohon maaf kami tidak bisa menjemput kemarin waktu HPN. Karena juga kita ada ekspedisi, merasa berat kalau ngajak Kiai. Tapi hari ini kebetulan kami juga tidak bisa menjemput. Karena cintanya Kiai, hadir sendiri, ongkos sendiri dengan rombongan. Terima kasih Kiai. Ibu ini kan tadi ada rekan dari AMSI yang diwakili Direktur Eksekutif Ibu dengan waketumnya. Salam ke Pak Beli Komang, kawan-kawan Ketua SMSI setanah air, Ketua-Ketua SMSI setanah air. Yang tidak hadir cuma Ketua Papua karena di rumah sakit dengan NTT, lantas Ketua SMSI Aceh karena masih umroh diwakili oleh Ketua Bidang Organisasi, lantas Ketua NTT diwakili oleh Wakil Ketua NTB diwakili Wakil Ketuanya karena hari ini yudisium. Itu mungkin sebagai gambaran kepada Dewan Pakar, Dewan Pers. Artinya hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka menyamakan persepsi, dan terima kasih kepada ketua-ketua SMSI seluruh tanah air hadir di tengah puasa, di dalam keterbatasan Indonesia, keterbatasan ekonomi, tapi dengan memastikan hadir ke sini. Saya mohon maaf, jangan-jangan tiketnya ke sini itu duit SPP anak-anak. Saya mohon maaf, mohon ampun. Tetapi kerelaan kawan-kawan datang ke sini itu luar biasa. Artinya panggilan kita untuk ikut berkontribusi, memberi masukan kepada bangsa dan negara di dalam Rapimnas ini, itulah kemampuan kita. Kita tidak bisa memberi lebih kecuali kita berkumpul. Kita ada rapat pimpinan nasional, para pimpinan kebetulan tidak ada kota kabupaten, pengurus pusat juga terbatas, wakil ketua umum hadir. Seluruh wakil ketua umum hadir kecuali sekjen. Nah, sekjen ini rekannya Pak Dahlan Dahi ya. Saat ini masih di Taiwan mewakili SMSI kunjungan ke Taiwan. Bapak Komarudin, Prof. Komarudin, Prof. Yudi, Kiai, kami laporkan SMSI besok itu HUT yang ke-9. HUT yang ke-9 ini sudah ketiga ketua SMSI, 3 orang memimpin SMSI. Ketua pertama itu ditunjuk oleh Dewan Pendiri. Masa waktunya cuma 1 tahun. Nah, itu Bapak Teguh Santosa. Nah, selanjutnya 1 tahun yang kedua, karena belum pernah kongres, ditunjuk lagi, karena masanya 1 tahun, ditunjuklah Bapak Auri Jaya. Nah, lantas ketua yang ketiga hasil kongres itu saya. Dan
kebetulan hari ini saya kalau di dalam historisnya ketua hasil kongres pertama itu saya, tetapi ketua SMS itu sudah 3 orang. 3 orang ini punya jejak kepemimpinan yang luar biasa. Dan hari ini kita ulang tahun yang ke-9 dalam rangka menyempurnakan seluruh kegiatan kebijakan-kebijakan ketua pertama, kedua, dan hari ini saya hanya melaksanakan cita-cita kami mendirikan ini. Nah, cita-cita mendirikan SMS itu tidak lebih bagaimana menaungi kawan-kawan tadinya anggota SMS yang di PHK atau diberhentikan kerja atau perusahaannya harus tutup. Lantas mereka tidak akan pernah mungkin kan agak susah sekali jadi tukang bakso. Susah wartawan yang sudah mendarah daging sudah puluhan tahun tiba-tiba jadi buka warteg. Maka kita dorong kawan-kawan ribuan di daerah-daerah ini untuk bagaimana dalam rangka menemukan jalan hidup atau maisha, kita tetap dorong untuk tetap di media, menyalurkan idealisme juga mengelola media. Lantas kita bangunlah SMS ini, itu idealismenya gitu. Nah, dalam perjalanan waktu kita terus pertahankan ini. Lantas memang ada hal-hal dinamika, faktor internal maupun eksternal. Faktor internal, keterbatasan sumber daya kita. Sudah itu karena rata-rata anggota SMS ini adalah perusahaan-perusahaan startup, tidak akan mungkin kita akan mampu bersaing di dunia global. Sehingga kita ketika ada perjanjian Amerika dan Indonesia, itu perjanjian itu tidak akan pernah menyentuh kita secara langsung. Nah, tiba-tiba kita harus ngambil sikap. Nah, ini kira-kira Prof, sikap apa yang harus kita ambil? Saya sebagai pribadi saya bisa lakukan sikap dalam 1 jam, saya bisa bersikap A, B, atau C. Tetapi saya sebagai pemimpin kawan-kawan proletariat atau media-media kecil startup ini, untuk kita bersama-sama. SMS itu kita bangun bersama-sama, kita pertahankan bersama-sama untuk kita rumuskan apa sikap kita. Atau kita tidak bersikap sama sekali. Nah, untuk itu Prof mohon izin, kita akan adakan rapat pimpinan nasional dalam rangka mengambil keputusan itu. Kalau terdahulu itu ada ikut rapat di kelompok publisher right, lantas ada disebut SMSI mendukung menolak, kita tidak pernah membuat keputusan itu. Dan SMSI tidak dalam kapasitas mendukung atau menolak dalam hal itu. Nah, itu. Selanjutnya, SMSI hanya mendorong bagaimana menciptakan kemandirian masyarakat pers Indonesia. Bagaimana? Nah, mungkin di sini Dewan Pers yang lebih kompeten membicarakan kemandirian ini. Dan mungkin untuk menjadi fasilitator dengan para konstituen, seperti apa kemandirian itu, dan mendorong kemerdekaan masyarakat pers. Seperti apa kemerdekaan masyarakat pers itu? Kalau bicara publisher right, kalau bicara hari ini kita sudah dibunuh oleh Amerika, itu perasaan kita dibunuh. Karena kita memang ketergantungan pada Amerika. Ketika sumber logistik itu dipotong, maka kita merasa bagai ikan yang ditarik dari airnya. Tetapi bagi yang tidak pernah bergantung pada Amerika seperti kawan-kawan startup di daerah-daerah, tidak pernah. Sehingga kita biasa saja, bahkan kita waktu menghadapi COVID, ya, ini ujian dari Tuhan untuk kita. Dan ini Prof mohon izin, kami waktu menghadapi COVID, kami hanya bergantung saat itu juga salah akhirnya. Bergantung pada dukungan moral Bapak Azumardi Azra. Beliau support kita, membesarkan hati kita untuk bersabar. Karena apa? Semua rezeki kawan-kawan dibagi rata di Kominfo dulu, bukan Komdiji.
Juga di BN apa Bu ini Ibu Ilona BN yang Jenderal Doni SMS sih tidak dapat. BNPB SMS sih tidak dapat, Prof. Karena ada stigma, ini abal-abal. Kata saya tidak apa-apa. Karena memang kita orang-orang tercampak dari industri media yang akan hidup, tidak bisa hidup tanpa media itu, maka kita membangun startup ini. Nah ternyata, nah itu tiba-tiba Tuhan memberi jalan ujian untuk itu. Mohon izin Prof, saya agak sampaikan ini latar belakangnya Rapimnas ini. Pengalaman-pengalaman kita dimiskinkan secara struktural ini membuat kita sabar dan bertahan. Bahkan tadinya kita cuman 2.000 anggota, sekarang 3.181. Artinya ini entah kegagalan kawan-kawan memperjuangkan nasib wartawan sehingga membangun perusahaan pers. Artinya ada yang gagal sehingga muncul perusahaan-perusahaan baru yang bergabung di SMSI. Dan kami tidak akan mungkin membunuh mereka atau menyetop, jangan datang ke kami. Mereka minta perlindungan minimal jadi anggota organisasi konstituennya Dewan Pers, Prof. Nah, ketika kami dibom, bahasa saya dibom, diksi saya mungkin agak ini ya, Prof. Dibom dengan verifikasi itu bagi membunuh kami. Nah, itu juga ujian untuk kami. Setelah COVID kami tidak dapat apa-apa. Apa stimulus enggak, tiba-tiba waktu bicara publisher right kami dibunuh dengan harus syarat sertifikasi. Untuk itu saya minta kawan-kawan di daerah jangan juga ngajak wali kota, gubernur dan lain-lain untuk harus syarat memverifikasi. Banyak saudara kita wartawan-wartawan yang belum tentu nasibnya tidak bisa jadi tukang bakso. Untuk itu ada jeda sementara, mereka biarlah membuat media startup itu. Dan yang lebih esensi lagi adalah bicara kemerdekaan pers. Ketika ini sudah harus dihadang dengan rejim administrasi Dewan Pers, hari ini terbatas, dibatasi kemerdekaan itu. Dan kita sekarang bicara homeless ya, bicara media homeless, bicara alternatif. Ngapain dulu kita batasi dengan verifikasi? Nah itu Prof, mungkin yang akan kita bahas nanti akan kita berikan, serahkan kepada Dewan Pers untuk hasil-hasil Rakernas ini. Banyak, nah ini kadang-kadang kita itu semacam masuk di kapal yang bocor, yang nahodanya enggak paham, sehingga terakhir serah terima, apa istilahnya itu, akan moratorium. Moratorium itu ancaman untuk SMSI. Artinya moratorium, dibatasi anggota-anggota atau orang-orang membuat media. Iya. Itu lebih ini lagi, spesifik lagi. Mohon maaf Pak Manan, kita tempo hari sempat berbeda jauh ya, pemikirannya Aji. Bagi saya ketika itu proses tidak masalah. Tetapi ketika publisher right diputuskan, kita harus dukung. Nah, tetapi dukungan itu bukan berarti kita harus ikut menolak atau mendukung kebijakan pemerintah. Nah itu lain hal. Ada hal lain lagi mungkin akan kita bahas tentang uji kompetensi wartawan. Mohon maaf Prof Yudi, ini teknis-teknis Prof yang kami sampaikan, karena apa? Kalau bicara negara, bangsa, negara dan yang lain-lain sudah ada yang bahas di kementerian. Tapi urusan anggota SMSI ini kalau tidak saya sampaikan kepada makomnya, saya merasa enggak pas. UKW, uji kompetensi wartawan. Hampir seluruh media anggota SMS itu pasti ada wartawan utama. Dan itu ribuan. Satu. Kedua, kami butuh sekali UKW itu. Ketiga, kami tidak diberi otoritas untuk menjadi lembaga uji kompetensi wartawan. Nah, ada lembaga yang tidak punya kepentingan dan orang sumber dayanya juga terbatas, seperti perguruan tinggi, hanya beberapa orang. Benar Pak Manan ya? Misal ada, saya tidak sebut perguruan tingginya, hanya beberapa orang pengujinya.
minjem anggota SMSI yang uji anggota, lantas yang diuji anggota-anggota SMSI harus membiayai semua itu, memberikan ke orang luar. Jadi kami sudah miskin, dimiskinkan sistem lagi, ya kan? Lantas untuk meningkatkan kualitas sumber daya SMSI. Nah, perguruan tinggi itu hanya 4 orang sampai hari ini kan, ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta, dan ada lagi perusahaan, yang perusahaan itu besok jangan-jangan mati, tapi masih menjadi lembaga uji. Kebetulan perusahaan media itu dulu deklarator di Sumatera Selatan, di HPN. Ada yang di Solo, ada yang di Bali. Kami harus numpang pakai itu. Nah, ini mungkin regulasi ini perlu dipikirkan. Selain itu, kalau itu bicara OKW, lantas saya tidak hanya berpikir tentang anggota SMA, saya punya adik-adik di LAPMI, Lembaga Pers Mahasiswa Islam. Ini akan kemana mereka ini nanti? Ketika mereka sudah ditutup jalan ini oleh peraturan-peraturan. Kedua, saya punya adik-adik di LAPI, Lembaga Pers Pelajar Islam. Saya punya teman-teman di jurnalis Katolik, Hindu. Tidak ada saluran ini. Nah itu kira-kira. Saya merasa berdosa ketika saya menjadi ketua SMSI, saya konstituen, tiba-tiba adik-adik saya di LAPI dan LAPMI, itu saya di sekretariat saya itu saya siapkan Prof. Ya Prof Yudhistri, oh ini ada rumah singgah kawan-kawan dari seluruh Indonesia, LAPMI. Tapi di sini tidak bisa masuk dalam jajaran masyarakat pers. Karena ada sekat itu, adik-adik kami yang di kampus. Nah ini mungkin, tapi kita hari ini, saya dengan Mas Bli Komang coba mendorong ada media homeless itu ya. Dan ini artinya, yang apa nggak dibocorkan, saya ditutup, apa di revisi aja tentang ketentuan verifikasi. Kedua, tentang lembaga uji UKW, gitu kan. Lembaga uji UKW itu kalau kami ada pengujinya di Papua, kami tidak harus ngongkosi orang dari Jakarta ke Papua. Karena kami punya penguji-penguji di Papua, yang dipakai PWI, yang dipakai UPDPM, kami punya di Kalimantan. Sehingga cukup mereka di sana tidak terlalu besar pembiayaan. Nah itu. Ini mohon izin Prof. Komarudin, Ketua Dewan Pers, saya melaporkan ini mungkin nanti secara sistematik di sana. Nah selain itu juga masalah HPN. Nah ini kemarin kami bersyukur sekali Prof. HPN itu tidak didatangi presiden. Wallahi, karena apa? Seandainya didatangi presiden, saya ini hancur Prof. Ketika saya mengundang, Prof Yudi, ini kita punya grup ya Prof. Ketika kami mengundang kawan-kawan provinsi, satu provinsi minimal 3 orang sampai 5 orang gitu kan, nanti mereka datang ribuan kilo, bukan 100-200, ribuan kilo dari Papua Barat, dari Papua Barat Daya, dari Papua, dari Aceh ke tempat HPN. Nah tiba-tiba di sana kita minta ID card, tidak dapat Prof. Ini ada 2 pilihan, Firdaus dan pengurus pusat akan dicaci maki oleh anggota, atau mereka akan langsung ke panitia kalau tidak masuk. Kan gitu, kalau tidak bisa masuk. Apa pilihannya? Kami berdoa minta-minta presiden tidak datang, itu tidak mudah kita keluar masuk. Kalau datang ada 2 pilihan. Kalau kawan-kawan bersabar, tahan diri di luar. Kalau tidak bawa spanduk. Ini kan merusak masyarakat pers. Apa bisa menahan kawan-kawan dari Sumatera Barat atau Sumatera Utara datang dengan ribuan kilo ke sini, dari Papua ribuan kilo ke sini, tiba-tiba sampai sini tidak boleh masuk. Pilihannya adalah membuktikan bahwa mereka cinta kepada Hari Pers itu, maka mereka membuktikan kami datang dari Papua presiden, kan itu. Nah kemarin sudah bahas. Nah ini mungkin tentang HPN ini perlu ada regulasi. Itu. Kedua, saya terenyuh ketika Pak Yepi dan beberapa ketua konstituen Dewan Pers di urutan belakang duduknya, ini konstituen pemilik saham HPN, kecuali HPN itu pemilik PWI. Mohon izin, kalau saya anggota PWI, saya penasehat PWI pusat, dan ini saya sampaikan juga. Tiba-tiba di belakang, yang di depan itu Astra,
Bangku pertama, bangku kedua, bangku ketiga sawit, bangku 4 sawit, bangku 5 baru pemilik saham, pemilik sah HPN itu, Prof. Apa ndak marwah ini? Ini kira-kira, Prof. Saya sedih bagaimana kami diperlakukan seperti itu, konstituen. Dan ini saya sampaikan supaya nanti kawan-kawan juga kemarin menggugat, oh gimana ketua umum pengurus pusat ini lobbynya dengan pengurus PWI pusat, ini tidak ada urusan dengan PWI. Ini regulasi, sebabnya saya selalu bersurat, tembusannya pasti di Dewan Pers. Regulasi Kepres itu ada di Dewan Pers. Masa Dewan Pers, mohon maaf Prof, ampun saya Prof kalau salah. Masa Dewan Pers di SK-kan, Dewan Pers di SK-kan SMSI atau PWI, mestinya kan itu. Ini mungkin salah, saya yang salah Prof, cara berpikir saya. Tapi nanti mohon izin Prof, beri pencerahan kami semua. Ini Ketua SMSI Tanah Air hadir, supaya saya tidak jadi bulan-bulan dari kawan-kawan saya Indonesia, mohon izin Prof. Nah mungkin ke depan tidak menutup kemungkinan kalau memang regulasi ini. Dulu pada Pak Zumardi Azra sebelum wafat, beliau juga, ya akan kita buat aturan mainnya. Karena memang nggak tepat, karena ini bukan ulang tahun PWI, betul tanggal 9, saya anggota PWI itu sejak 95 sampai hari ini dan pengurus terus. Artinya ketika autokritik untuk saya juga, saya sampaikan juga di rapat Dewan Penasehat dan saya sampaikan juga di grup Dewan Pakar SMSI, di situ ada sekjen dan yang lain-lain, saya sampaikan juga. Nah, untuk itu yang terakhir Prof, izin menyangkut statuta. Statuta ini pernah kita surati semua. Karena apa? Ketika saya akan menyampaikan hal gitu pernah kami surati kan gitu. Macam kita melakukan, kita tidak menyerap anggaran HPN itu Rp5 pun dari APBD gitu ya. Juga tidak dari ini, tapi semua panggung diisi oleh kegiatan PWI. Lah, konstituen lain di mana? Kita tidak menyerap anggaran Rp5 pun, tapi kami datangkan anggota, kami seluruh kegiatan. Nah sudah itu terakhir Prof, mohon izin di luar HPN itu menyangkut statuta Prof. Ini bicara, ini teknis semua Prof, tetapi ketika ini terus menerus dilakukan, ini kan menyangkut bicara keadilan. Ketika bicara keadilan, ini bicara ideologi. Keadilan ditinjau dari agama, dari Pancasila atau dari hukum. Ini kan akhirnya bisa-bisa ke ideologi, nilai. Ini versi saya, mohon maaf Prof, saya bicara depan Profesor filsafat. Statuta ATPSI ada, saya undang semua supaya saya tidak jadi fitnah gitu kan, selalu dibentur-bentur fitnah. ATPSI itu 12 orang anggotanya, 12 perusahaan ya Mas Anan atau 15? 12 ya? 12. Sudah itu ATPLI berapa ratus? SMSI 3.181. Iya kan? Lah karena kita ini kalah, kalau mohon maaf ini anatomi bacaan saya mudah-mudahan salah. Jika misalnya Aji itu pasti dekat dengan AMSI, benar enggak? Ini analogi anatominya bacaan saya mungkin salah. Kedua, itu akan dekat dengan IJTI. IJTI akan dekat dengan ATPSI kan gitu. Kenapa? IJTI itu pasti televisi, enggak mungkin dia dekat ke SMSI kan gitu. Nah, anatomi ini dari hitung-hitungan suara saja sampai kuda gigit besi pun tidak akan pernah berubah komposisi itu. Ya kan? Ini hitung-hitung, mohon maaf, bukan ini, maafkan saya, jangan dilaporkan ke polisi kalau ATPSI itu, ya enggak? ATPSI itu pasti identik dengan kedekatan dengan IJTI, benar ya Prof? Enggak mungkin SMSI kan? Aji akan dekat mungkin ke AMSI, ya kan? Sudah itu. Aji dekat ke ATPLI, tidak akan mungkin dekat ke ini kan gitu, akan gennya sama itu. Sudah itu ada lagi PFI akan dekat, itu pasti kaji. Lah kalau dari sekian misalnya konstituen itu yang sudah sekian mayoritas sampai kiamat pun itu juga yang menunjuk, yang memilih. Untuk itu mungkin kami sudah berapa kali bersurat
Nah, mudah-mudahan visi kita adalah visi kebangsaan. Kita selesai bahasan tentang publisher right. Ini mohon juga ditinjau menyangkut statuta. Dan proses statuta itu tidak bersih. Jangan-jangan seperti juga publisher right. Ngapa saya katakan autokritik? Karena sudah diputuskan presiden, kita harus patuh. Nggak tahu, kalau publisher right itu umurnya nggak nyampe 1-2 tahun, berarti ada yang salah dalam mengambil keputusan itu. Itu analisis saya. Prof Yudi sebagai mantan Menpan pasti tahu, kalau keputusan peraturan presiden hanya seumur jagung 2-3 bulan dan 1 tahun, mungkin ada yang salah dalam mengambil keputusan itu. Jangan-jangan naskah akademiknya keliru. Ini perguruan tingginya sudah dipertaruhkan. Jangan-jangan inisiatornya keliru. Jangan-jangan inisiatornya sudah dapat duluan. Jangan-jangan. Nah, ini bicara B2B, bicara bisnis, ngapa jurnalis yang masuk di situ? Bukan organisasi perusahaan. Nah, ini banyak pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan kita bedah semua di rapat pimpinan nasional, dan sehingga kita melihat anatomi. Mohon maaf, terakhir tadi saya sampaikan statuta. Kawan-kawan ini Prof, kalau saya ke daerah, apa pengurus pusat? Masa nggak bisa duduk di Dewan Pers? Itu satu. Kedua, masa pengurus pusat nggak bisa mengegulkan kami untuk verifikasi? Jadi selain keterbatasan ekonomi SMSI, kami juga digugat oleh hal-hal otoritas Dewan Pers, sehingga kami tersudut. Dan pilihan orang-orang tersudut itu hanya satu, cari musuh bersama. Itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.